Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus, agar kami mampu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Ibrani 4 ayat 13 yang berbunyi, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sekarang ini, via media sosial, kita mendapatkan informasi bahwa dunia bukan berarti bertambah baik, tetapi kejahatan malah semakin merajalela di mana-mana. Apabila kita cermati, maka ada banyak orang yang sudah tidak punya rasa takut akan Tuhan pencipta dan pemelihara umat atau ciptaannya itu lagi. Mereka berpikir bahwa segala kejahatan yang diperbuat oleh mereka itu seakan-akan bisa terlepas begitu saja dari pengamatan mata Tuhan yang Maha Melihat itu. Di hadapan sesama umat manusia, kita memang bisa saja dapat menyembunyikan berbagai tindakan atau perbuatan kejahatan secara rapi, tetapi hal itu tidak berlaku di hadapan Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam nas renungan kita ini. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita bisa bersandiwara di depan manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang tertutup. Segala sesuatu yang kita perbuat, entah itu baik, entah itu jahat, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, sebab Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir. Bahkan dari Amsal 15 ayat 3 ditegaskan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Alkitab menegaskan juga bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, bahkan ketajaman matanya sanggup menembus sampai ke dalam hati, ke kedalaman hati, sementara kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata saja. Sebagaimana kita menyadari, kita umat manusia yang beriman percaya kepada Kristus sekalipun, kita harus sadari bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Maka apabila kita menutupi segala perbuatan jahat adalah suatu tindakan bodoh dan sia-sia. Sebab cepat atau lambat apa yang telah kita tabur, maka itulah yang secara pasti akan kita tuai. Yang bukan hanya kelak nanti saat kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus saja, akan tetapi bisa dan dapat terjadi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan Yesus adalah hakim yang maha adil, yang menghakimi dengan adil segala tindak tanduk atau perbuatan umat manusia. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan berikut ini di 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu marilah kita jalankan aktivitas hidup kita ini dengan kesadaran iman percaya bahwa kita umatnya ini di dalam pengawasan secara penuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu semuanya terbuka di mata Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha hadir dalam kehidupan umat manusia di alam semesta ini. Bapa yang maha baik, kami mohon Tuhan pedulikan kami untuk selalu membuat kami mampu untuk bertobat dari tindakan jahat di mata Tuhan. Secara khusus saat ini kami mau doakan bagi mereka yang kami kasih dan sayangi, yang saat ini harus mengalami penderitaan akibat gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga, terlebih karena gangguan pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, campur tangan Tuhan melalui perawatan para medis, obat yang digunakan, kiranya memungkinkan semuanya boleh mengalami mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami, sempurnakanlah dan kabulkan menurut kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.